bisa diskusi secara luring, bisa ke vokasi nanti. Ini saya bikin medianya terpisah tanggal 3 dan tanggal 17. Sudah saya unggah di Drive yang kemarin saya share ke Mbak Izah ya. Kemudian di pertemuan kali ini eh, berkaitan dengan lebih ke media digitalnya. Ya, ini berkaitan dengan capaian pembelajaran kalian. Kemudian ya pada prinsipnya media digital mungkin kalau kalian itu Gen Z ya sekarang itu di era sekarang era generasinya saya dan Anda itu berbeda. Kalian kalau saya katakanlah istilahnya generasi kolonial itu zaman dulu sekali gitu. Saya kelahiran 74, sementara kalian tahun 2000-an ya sangat jauh. Nah, eh, saya melihat bahwa generasi kalian itu sangat mudah beradaptasi, mudah belajar tentang media digital. Itu hal yang saya apresiasi dan saya rasa itu menjadi kelebihan generasi kalian. Media digital itu berkaitan dengan eh, data. Jadi data itu bisa data verbal, bisa visual, ataupun kalau di dalam media digital itu memang diinput dalam sebenarnya walaupun kita mengetik, kita mengunggah gambar gitu, tapi data-data tersebut itu diolah menjadi data apa ya semacam kode-kode itu mungkin teman-teman di IT yang lebih paham. Jadi ketika saya punya tim IT gitu, ketika mereka bekerja itu mereka bekerja dengan kode-kode gitu. Mungkin teman-teman kalian ada yang punya teman-teman anak IT gitu. Itu bikin warna saja, itu ya pakai kode, mengetik simbol apa namanya rumus-rumus seperti itu, kemudian bikin warna, bikin tulisan gitu aja, milih font itu juga semuanya dengan kode. Beda dengan dunia saya gitu kalau atau dunia kita yang memang tidak di bidang itu, ketika kita mengunggah foto ya foto aja, tulisan ya jadi tulisan gitu. Tapi ketika anak IT itu memang memproses itu dalam bentuk data dan itu istilahnya adalah data terenskripsi. Ya, Bu, itu. mohon maaf memotong. Ya. Saya dapat informasi dari mahasiswa kebidanan itu Mm-mm. mereka untuk course IPE ini tidak dimasukkan ke dalam KRS, jadi tidak bisa absen OCW. Jadi bagaimana ya, Bu? Kalau kalau sistem dari fakultas gimana? Ada G-form itu? Kalau dari fakultas disediakan G-form itu, Bu. Oke, berarti nanti saya tak tak koordinasi sama Pak Rizal saja untuk dapat data G-form-nya gitu, biar nanti dari data itu saya akan tadi proses ke si akad saya begitu, gitu Mas. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, saya terima kasih juga ya. Ya, ini karena lintas fakultas jadinya kebiasaan di fakultas masing-masing memang berbeda. Terima kasih kalau sudah diinformasikan ada koordinasi. Karena sementara ini saya tidak dapat informasi apa-apa terkait itu. Ya, ya, saya lanjutkan. eh ini tadi saya rasa terinskripsi itu kalau kita WA gitu pasti ya ada istilah enskripsi end to end gitu ya. Nah, itu adalah bahasa-bahasa teknologi berkaitan dengan pengolahan data. Nah, konten digital itu dibuat, dilihat, didistribusikan, dimodifikasi, didengarkan, dan disimpan pada perangkat elektronik digital. Jadi kita ini pegang satu perangkat yang sebenarnya ketika kita menyimpan itu, eh, penyimpanan itu ada di dunia maya, dunia yang tidak fisik gitu. Kita menyimpan data di Google Drive, kemudian Google One. Nah, itu adalah penyimpanan digital. Dan memang penyimpanan digital itu ada periodenya, cuma periodenya juga lama sekali, eh, sekian tahun ya. Artinya ketika email kita tidak dibuka
sekian lama itu ada data-data yang pada sekian tahun ketika kita bisa setting atau secara otomatis itu juga akan hilang pada waktunya gitu. Nah, prinsipnya digital itu diwakili oleh serangkaian angka media merujuk pada metode penyiaran atau komunikasi informasi. Kemudian disiarkan melalui layar dengan atau tanpa audio. Gitu. Jadi ada media yang murni visual saja, audio juga ada dan audio visual. Mungkin perangkat-perangkat semacam ini sudah aware, kalian aware di lingkungan kalian, jadi sudah familiar ya kita melihatnya ada televisi digital, tablet, AirPod, digital voice recorder dan sebagainya. Nah, ini adalah media-media digital, media-media yang mengolah data itu menjadi bentuk visual, audio atau audiovisual. Nah, media yang kita kenal itu bisa berbayar kalau memang itu memang menggunakan platform yang berbayar atau media itu media pribadi gitu. Artinya memang tidak ada ketentuan kita berlangganan saja. Kemudian ada juga media yang sifatnya eh, sorry sebentar. Oh ya, media yang kita dapatkan itu secara otomatis ketika kita berlangganan pada eh, platform tertentu. Jadi kalau paid media ini ya televisi, radio, cetak, iklan luang, serta media. Ini termasuk yang konvensional juga ya, konvensional dan digital. Kemudian yang on media kita punya akun sendiri-sendiri, ada Facebook, blog, media sosial apapun itu media yang kita miliki dan kita kelola sendiri atau yang earned media itu media yang dikelola oleh pihak lain kemudian kita mendapatkan eh, kiriman informasi atau data itu dari ketika kita berlangganan. Jadi misalnya kalau kita di media sosial kita interest pada sesuatu ya pastinya di dalam wall media sosial kita akan sering muncul itu secara algoritma eh, ke apa perhatian kita itu akan mengendalikan arus informasi atau informasi data yang ada di dalam platform kita. Nah, ini media digital keuntungannya ya ada keuntungan dan kekurangannya. Eh, Masalah keuntungan kita mendapatkan banyak sekali keuntungan dari keberadaan media digital. Jadi ibaratnya kalau nggak menggunakan kita sendiri yang rugi gitu. Tetapi justru yang menjadi perhatian kita itu adalah kelemahannya. Bahwa kelemahannya itu membawa sering kali membawa kita pada satu masalah-masalah yang cukup berat gitu berkaitan dengan entah kita salah ketik, salah kalau di media sosial itu kita salah komentar, kita salah like, kita salah eh, apa namanya mengunggah sesuatu atau apapun yang kita unggah ternyata disalahgunakan oleh orang lain dan sebagainya. Jadi di balik kenyamanan kita bermedia digital itu banyak atau konsekuensi-konsekuensi ketika kita menggunakan media digital itu juga luar biasa. Ya mungkin secara eh, berbagai macam platform atau situs website ataupun mungkin pemerintah melalui televisi dan media-media yang lain kita sudah mendapatkan banyak peringatan terkait dengan eh, kekurangan dari media digital tersebut. Ya, berbagai macam kasus, apalagi sekarang dengan munculnya AI itu, AI itu kayak bisa menjadi sarana untuk kita bekerja secara cepat, profesional, dan lebih berkualitas gitu ya. Tapi di sisi lain itu juga bisa menjadi fitnah itu bagi kita ketika itu dikelola oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Nah, tantangan di era digital sekarang adalah
berkaitan sebenarnya dengan sekian banyak keuntungan yang kita dapatkan. Kita dinyamankan dengan media sosial yang luar biasa. Sementara kita juga dihadapkan pada sisi mata pisau yang lain, di mana kekurangan atau sisi negatif dari media sosial itu bisa kita dapatkan. Itu yang penting menjadi kendali itu adalah personal branding. Jadi kita sebagai pengguna media digital itu harus punya personal brand. Jadi sebenarnya personalitinya kita gimana gitu. Kalau seseorang itu memang tipikalnya sudah dia punya bad habit lah, dia punya sisi eh, ibaratnya kriminal atau mungkin punya sisi kejiwaan negatif yang lainnya, bisa saja dia menjadi eh, pembenci ya. Ibaratnya ketika di media sosial itu dia akan menjadi satu figur yang akan merugikan pihak yang lain. Buzzer-buzzer itu semacam itulah gitu. Ketika kita nyaman bermedia sosial, kita baca komentar-komentar, ada aja satu dua gitu yang memicu gitu, memicu arah atau ibaratnya mengarah pada masalah tertentu gitu, memancing atau mengarahkan kita pada isu yang lain. Ya, sementara sebenarnya kalau kita menggunakan media sosial dengan ibaratnya tanpa ada tendensi yang negatif, itu pastinya akan lebih nyaman bagi kita untuk berinteraksi di dalamnya. Nah, ini personal branding itu penting sekali. Tapi memang ketika kita bermedia sosial, kita tidak bisa mengatur. Pentingnya personal branding di sini adalah personal kita sendiri, bagaimana kita menjadikan diri kita itu punya kontrol terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita mengatur citra kita, bagaimana kita memposisikan diri kita menjadi orang yang baik dalam situasi tersebut, kemudian apa yang perlu kita lakukan, apa yang menjadi fokus perhatian kita dan sebagainya itu personal branding. Nah, ketika personal branding kita itu sudah mampu kita kelola dengan baik, saya rasa eh, pengaruh-pengaruh yang kurang baik itu bisa kita saring dan bisa kita kendalikan. Ya, karena memang yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, citra, persepsi itu tidak dapat kita atur. Itu itu adalah proses yang terjadi di kepala orang-orang di luar kita yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, sementara yang bisa kita kendalikan adalah personal brand kita sendiri. Ya. Termasuk ketika kita share apapun gitu, kita share apapun, kita like sesuatu, itu akan menentukan algoritma media digital yang kita kelola. Jadi berita-berita apa yang akan menjadi perhatian eh, itu akan mencerminkan personalitinya kita. Nah, di sini sebenarnya kayak Indonesia itu sudah menjadi pasar media sosial yang cukup besar. Eh, ini ada dua link di sini ya. Ini kalau kita klik, hmm, belum pindah ya. Ini yang tampil di Anda sudah dalam bentuk statistik telekomunikasi Indonesia atau masih overview? Sudah statistik Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, ini di sini ini eh, kita bisa melihat situasi media digital di Indonesia. Nah, ini kepentingannya kalau misalnya kalian melakukan penelitian atau mungkin mencari sumber-sumber data latar belakang untuk ketika kita bikin pendahuluan biasanya lah kita perlu membuat
asumsi kita atau persepsi kita, opini kita itu berbasis data. Dan di sini cukup banyak data yang bisa kalian gunakan untuk membaca peta perhatian atau perilaku bermedia digital, bermedia sosial orang Indonesia. Nah, ini juga pentingnya adalah ketika nanti kalian membuat satu media, entah itu di media apapun, berkaitan dengan target audience. Ya, target audience. Kalau mau bicara dengan, mau share informasi tentang informasi kesehatan di Indonesia gitu, itu ya kita akan melihat, ini mungkin di sini, yang link satunya, ya ini. Ini ada sebuah penelitian yang bagi saya nih kalau saya bikin tulisan jurnal itu berkaitan dengan media digital, itu ini data yang cukup valid ya. Eh, ini karena berkaitan sama target audience. Kita menentukan media itu tidak sekedar eh, karena kita pingin, karena kita sukanya atau karena kita biasa pakai Instagram, karena kita biasa pakai TikTok, karena kita biasa pakai YouTube gitu. Nah, tapi sebenarnya berdasarkan eh, ketika kita mengidentifikasi target audiensnya, misalnya secara geografis ini bisa dilihat bahwa eh, penggunaan media sosial di suatu daerah itu, nah misalnya begini, berdasarkan pulau di Sumatera ini sekian prosentasenya. Jadi kalau misalnya bicara YouTube gitu, misalnya YouTube itu biasa dikonsumsi di daerah eh, pedalaman misalnya, tidak di kota besar, atau mungkin prosentasenya lebih yang di mana. Itu secara geografis bisa digunakan. Kemudian kalau itu berkaitan sama gender, berkaitan kita mau bicara kepada wanita, itu mungkin kalau di Indonesia lebih lebih banyak ke Instagram sama TikTok gitu. Tapi kalau untuk eh, gender laki-laki itu mungkin lebih banyak ke YouTube, Kaskus dan sebagainya. Itu tergantung dari karakteristik dari medianya. Oke, di tempat saya hujan deras, semoga tidak mati lampu. Nah, ini ada data-data begini yang nantinya bisa kalian gunakan ketika nanti menentukan media apa yang nantinya akan dipakai ketika nanti Anda membuat media edukasi. Ya, saya kembali ke sebentar. Saya tutup dulu ya. Bentar, bentar. Hmm, Oke. Nah, di media sosial itu, media sosial, di media digital itu sama sebenarnya dengan media cetak. Secara elemen-elemen desain itu ada ilustrasi, ada headline, ada apa elemen verbal, elemen visual, dan invisible element sebagaimana handout saya kemarin. Ah, tapi ada apa namanya kekhususan di mana ketika di media sosial atau di media digital itu eh, tidak sebebas ketika kita mengelola media cetak. Jadi kalau secara ini jenis kayak misalnya kalau secara verbal ya, karena media digital itu rata-rata dia punya keterbatasan dari ukuran, katakanlah. Mungkin ketika target audiensnya itu adalah kalian, usianya masih muda gitu, situasi apa namanya kondisi fisiknya masih bagus, di mana mungkin kayak mata gitu ya belum minnya belum banyak atau mungkin tidak seperti bapak dan ibu kalian. Nah itu mungkin penggunaan font yang kecil-kecil itu nggak masalah. Tapi ketika
target audiensnya itu pesannya itu digunakan kepada misalnya pesan tentang diabetes untuk usia 40 tahun sampai 60 tahun. Nah, itu ketika membuat ukuran font di dalam media kita itu tidak bisa kecil-kecil. Karena memang itu tadi berkaitan dengan keterbatasan perangkat yang kita pakai. Jadi walaupun pakai YouTube, kayak mau pakai media sosial, kayak atau pakai apapun, selama itu cuma diakses melalui smartphone, ya hanya seluas itu. Maka memang ketika disetting, memang bisa disetting, bisa di zoom gitu ya, artinya dilebarkan. Nah, jadi secara elemen desain itu saya rasa tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan antara elemen media cetak maupun media digital. Jadi tetap ada elemen verbal, tetap ada ilustrasi, atau elemen visual yang lain, dan ada non visual atau non verbal juga invisible elemennya. Nah, mungkin kalau di salah satunya media sosial dan media digital itu eh, menjadi perhatian itu adalah elemen visual. Di sini makanya kalau elemen verbal mungkin saya agak kesampingkan, agak mundur lah gitu, ke belakang pembahasannya. Karena yang di dalam elemen digital, media digital itu penting adalah ilustrasi. Mungkin jenis-jenis ilustrasi yang ada di sekitar kita ini berapa yang bisa saya identifikasi, itu ada yang ilustrasi naturalis. Jadi naturalis itu seperti apa adanya. Jadi sebagaimana kita melihat alam manusia itu apa adanya. Kemudian kalau ada ilustrasi yang dekoratif, itu berarti sudah ada distorsi di situ, sudah ada perubahan eh, bentuk, warna, dan sebagainya yang sifatnya dia menjadi dekoratif. Nah, juga ada yang kartun. Kalau kartun itu sudah ada banyak distorsi pada bentuk-bentuknya. Jadi dibikin lebih menarik sih ya. Sangat berbeda dari bentuk yang natural. Ada juga yang karikatur. Ini karikatur ini sebenarnya secara karakter menampilkan eh, personality. Jadi figur yang sebenarnya. Ini lebih kalau karikatur ini lebih ke personal branding sebenarnya. Bagaimana menampilkan karakter personal itu ditambahin dengan berbagai elemen yang merepresentasikan personalitinya. Jadi kalau anak sekolah ya ditampilin dia pakai seragam putih merah kayak putih biru, putih abu-abu dengan tas, topi, dasi dan sebagainya. Itu identitas fisik yang melekat, yang tampak gitu, yang mudah dikenali. Nah, kemudian dan di situ menampilkan geser, menampilkan personality dari yang dibikinin kartun itu. Kemudian ada ilustrasi buku pelajaran. Buku pelajaran di situ memang kalau kita melihat kalau memang itu segmentasinya adalah Mas ini kenapa diorek-orek ya? Afrisian Razan ini tampilan di Anda gimana ya? Dicoret-coret enggak ya? Iya, Ibu. Iya, saya bingung ini. Mouse-nya tidak saya pegang padahal. Nah, jadi ketika kita melihat media apa kayak LKS gitu, itu ilustrasinya adalah ilustrasi-ilustrasi sederhana. Dan kemudian imajinasi itu berarti beyond reality ya. Jadi ya memang satu suasana yang tidak berada di lingkungan kita saat ini. Jadi biasanya memang divisualisasikan berlebihan. Terus yang biasanya lagi tren gitu, dan ini menjadi
style ilustrasi dalam media digital itu karena eh, ringkas dan padat itu adalah infografis. Ya, infografis itu biasanya adalah merangkum data-data dan informasi dalam bentuk grafis yang sederhana. Nah, dalam ilustrasi ilustrasi dalam desain itu prinsipnya adalah menarik perhatian, memudahkan memahami ilustrasi, salah satu elemen informasi, salah satu opini, alat storytelling, alat persuasi, dan identitas bagi suatu entitas. Jadi ketika kita melihat scrolling media sosial, kemudian atau kita lihat YouTube, kita buka website, itu kita akan melihat eh, satu, mengenali entitas tersebut. Seseorang ya personal brandingnya kita gitu ketika kita mengakses Instagramnya temen nih, satu temen nih, itu ya akan kelihatan personal brandingnya dari postingan-postingan foto-foto atau video yang dia posting di Reels atau Instagram apa namanya story-nya. Itu sangat eh, menampilkan kitanya, kita sebagai personal brand kita itu bisa dikenali dari akun media sosial kita. Kemudian kalau kita mewakili suatu entitas, misalnya Anda ternyata adminnya satu komunitas gitu, HMP gitu misalnya. Ya, itu representasi walaupun personality Anda bagaimana gitu, tapi ketika mengelola akun media sosialnya HMP itu Anda mewakili dari entitas HMP-nya. Ya, jadi kita nggak bisa sembarangan nih ngomong ngomong ya tanda petik ngomong secara visual maupun secara verbal dalam akun yang bukan akun pribadi kita itu tidak bisa sembarangan. Bukan kita yang sebenarnya. Kita merepresentasikan eh, entitas yang lainnya. Nah, ini yang saya contohkan ada ini informasi tanpa ilustrasi. Jadi saya searching data reportal ini. Nah, ini digital 2024 Indonesia. Ini eh, saya sebenarnya tadi cari gitu. Saya sebenarnya cari prosentase sih, prosentase eh, media penggunaan media sosial di Indonesia. Ekspektasi saya gitu, saya akan mendapatkan diagram-diagram yang memudahkan saya untuk memahami informasi. Ya, tapi yang saya temukan di sini gitu, ini salah satu platform yang saya dapetin itu ketika saya mengakses ini yang saya dapatkan adalah full elemen verbal tanpa visual sama sekali. Jadi masih hanya dikasih bold saja di sini. Nah, ini menurut saya ini informasi yang sangat penting karena saya butuh data tentang itu. Tetapi karena cara mempresentasikannya dalam media, dalam website dan full semuanya elemen verbal, ya itu agak susah dipahami. Kita perlu untuk memahami, kita perlu membaca satu demi satu ya tanpa ibaratnya perlu konsentrasi yang lebih gitu dibandingkan ketika kita membaca datanya itu dalam eh, bentuk diagram atau skema gitu. Ini adalah penampilan atau penyajian data yang kurang baik untuk sebuah eh, media digital. Kalau ini data ini diberikan secara cetak, katakanlah, Anda memberikan jadiin paper gitu, kemudian itu diberikan kepada dosen Anda. Nah, itu mungkin bisa bisa saja karena itu bisa di ibaratnya dibaca secara berulang-ulang karena apa medianya fisik ya gitu. Nah, kalau media digital kan maksudnya kita akan mantengin ini terus gitu. Kita cari lagi alamatnya di sini, itu kan belum tentu ketemu juga gitu. Nah, jadi
ketika kita menyajikan data akan lebih penting, akan lebih baik menggunakan gambaran-gambaran dalam bentuk visual. Bisa ilustrasi sebagaimana yang tadi jenis-jenis ilustrasi yang saya tampilkan. Hari ini saya mau tutup. Pindah ke. Oke. Ini di layar sudah ada peran ilustrasi dalam desain atau masih yang website? Halo. Masih di website, Bu. Ibu, masih website. Oke. Sebentar, saya masih pakai dua. Saya persingkat saja. Apa? Saya lepas koneksi ke second layarnya. Mm-mm. Kalau ini sudah ke, Mas, ke PPT-nya. Sampun Ibu, Gimana? sampun ke PPT-nya. Oke, ya. Mm-mm. Terima kasih. Ya, ini jadi seperti ini. Ini juga saya dapatkan dari media digital. Jadi ada informasi berkaitan dengan manfaat pisang, kemudian social media and health, mental health, kemudian ini ada cara penggunaan aplikasi BCA Mobile. Ini saya dapatkan dari media sosial, media digital juga dari Pinterest ya. Dan ini beberapa juga diposting di websitenya mereka, mereka masing-masing atau media sosial mereka masing-masing. Nah, dengan penggunaan tampilan visual itu membuat kita bisa memahami data itu dengan lebih mudah. Dan pastinya kalau data itu lebih mudah dipahami, itu pesan yang tersampaikan pastinya akan lebih efektif. Nah, beberapa di sini ada 4 situs di sini, Kompas, Datacom.Digi, Musiknas, kemudian Kemkes di sini sudah menampilkan proses. Oke. Nah, ini ada beberapa nih sudah menyajikan data-data itu secara visual. Nah, ini akan lebih mudah gitu untuk kita memproses informasi, kemudian menyajikan informasi itu kepada audiensnya. Ya. Jadi dengan penyederhanaan pesan, ya semacam poster gitu, semacam poster, tetapi diuraikan dalam website yang mereka unggah. Jadi tidak lagi memaparkan dalam bentuk data-data yang apa namanya full tulisan gitu, tetapi lebih ke eh, gambaran-gambaran bagaimana data-data itu disajikan dengan lebih menarik. Terus ini juga dari Komdigi. Komdigi itu ya jelas ya, kalau dari Komdigi itu berkaitan dengan mereka informasi, sehingga eh, data-data itu disajikan dengan lebih gampang dipahami. Ya. Ya, kita mendapatkan informasi ketika kita mengarah kepada satu situs yang terpercaya gitu, itu menghindari hoax ya. Jadi kita konfirmasi, mencari data, mencari informasi itu kita mengarah pada data-data atau situs-situs yang eh, benar-benar bisa kita percayai. Ya, ini Kemkes, Kementerian Kesehatan, itu bidang kalian. Semua kementerian sekarang sudah menggunakan
eh, media untuk media visual ya, visual untuk menyajikan datanya. Ini data profil kesehatan Indonesia 2024. Ini nanti kalau Anda bikin proposal kayak bikin apa gitu sudah ada data valid walaupun ini dalam bentuk buku, tapi penyajian datanya itu sudah dalam bentuk visual. Ada tampilan-tampilan, nah seperti ini ada diagram-diagram, ada skema, itu yang memudahkan kita untuk tabel, memudahkan kita memahami informasi. Ya. Nah, prinsipnya adalah perlunya kita memahami infografis. Jadi tampilan-tampilan yang di sini ini adalah ilustrasi-ilustrasi infografis. Kalau ilustrasi-ilustrasi seperti ini lebih kepada eh, mungkin pada media-media yang cukup luas ya ukurannya atau mungkin aksesibilitasnya sehingga eh, ilustrasi itu bisa lebih banyak gitu. Tetapi ketika data itu lebih menjadi fokus perhatian kita itu infografis ini menjadi salah satu strategi saat ini itu strategi yang paling baik untuk menyajikan data. Ya, prinsipnya dia sebuah informasi yang disajikan dalam bentuk grafik. Informasinya pastinya kompleks, datanya banyak sekali. Tapi ketika itu disajikan dalam bentuk infografis, itu akan lebih mudah kita pahami dan kita cerna. Nah, ada dua tipe infografis. Itu ada infografis statis dan infografis dinamis. Jadi statis itu berhenti atau dia stuck gitu. Berbentuk gambar statis yang berisi tabel, grafis, ilustrasi, dan sebagainya. Itu sebagaimana Anda melihat poster, entah itu poster cetak maupun poster digital. Tapi kalau infografis dinamis, ya dia moving, ada motion grafiknya, ada pergerakan animasinya. Malah bisa jadi itu ada tambahan audionya. Jadi tidak lagi sekedar grafis, tapi juga ada audio visualnya. Nah, ini contohnya, ini faktor risiko hipertensi dan cara mencegahnya. Ini ada linknya di YouTube. Sementara ini adalah salah satu contoh dengan tema yang sama, itu secara statis. My work is easy because I'm school. Here's how I keep track of all my things. I start by bringing up everything I get done. Hipertensi atau tekanan darah adalah ada tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm/merkur atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm/merkur. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm/merkur. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdetak. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm/merkur. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus mencapai jangkut. Prediksi pada tahun 2025, banyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. Nah, itu salah satu contoh untuk media infografis yang dinamis. Ya, kalau statis, ini seperti halnya yang kita lihat ini, sama sekali tidak ada unsur gerak dan tidak ada unsur suara. Nah, ini juga ada beberapa contoh, nanti Anda bisa lihat cara eksekusinya. Tahukah kamu? Hormon tuh. Filosofi itu kayak gitu. Bukan, kan? Di pekan itu. Hormon dopi bukan hormon yang kamu bangkit dari tidur. Hormon dopi adalah istilah lain dari hormon melatonin.
Dia gunanya untuk memberitahu tubuh saatnya untuk tidur. Hormon melatonin diproduksi oleh tubuh sebanyak 2 miliar ideal yang terletak di dalam otak. Jangan dicoba. Ya, juga YouTube apa namanya dari House of Infographics ini terhadap kesehatan ya, nanti Anda bisa akses karena di situ banyak sekali apa media-media edukasi secara digital yang mungkin bermanfaat ketika Anda mempelajari bidang Anda. Nah, ini salah satu yang menjadi kendala ketika kita membuat infografis itu pun dialami oleh teman-teman kalian di DKV ya. Itu berkaitan sama ilustrasinya. Jadi kalau ilustrasi yang di sini ini katakanlah nih, mungkin kalau kalian yang sudah pinter gambar gitu, Pada usia sekitar 20. misalnya memang udah pinter gambar, itu mungkin membuat kreasi-kreasi gambarnya itu akan bisa dengan mudah gitu. Tapi mungkin teman-teman yang tidak punya kemampuan ilustratif itu menghasilkan gambarnya agak kesulitan. Sehingga sebenarnya kalau untuk gambar-gambar seperti ini kita bisa mengambil atau menggunakan ya semacam icon-icon yang sudah ada di berbagai platform semacam Pinterest, Canva, ataupun mungkin dari Flat Icon, free image yang penting itu adalah tidak punya hak cipta. Ya, jadi selama itu free image bisa Anda gunakan untuk membuat visual yang Anda harapkan. Ya, memang perlu effort untuk belajar untuk membuat, mengedit dan sebagainya. Tapi memang itu saya rasa kalau generasi Anda itu bukan hal yang susah gitu, karena terbukti dari selama saya berinteraksi dengan para Gen Z itu diminta untuk belajar tentang media digital, saya rasa tidak ada kesulitan. Itu banyak sekali di sana. Nah, ini adalah platform-platform yang bisa Anda gunakan untuk mengelola image ataupun mungkin font nanti yang ada digunakan, ada aspek suara juga. Oh, ini mungkin semacam Google pasti, Flat Icon, Canva, Behance. Bisa menjadi referensi, bisa dalam bentuk proses untuk Anda mengelola media tersebut. Ya. Kalau ini mungkin teman-teman kalian di bidang desain yang paham ya, Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign ketika bikin buku, kemudian After Effects dan Adobe Premiere. Nah, ini yang untuk 3 dimensi dan animasi. Ya, kalau ini untuk khusus untuk infografis. Atau di Canva juga untuk bikin media-media infografis juga sangat mungkin sekali. Jadi masih bisa kalian dan teman-teman yang bukan orang desain itu bisa memproduksi karya desainnya secara mandiri. Nah, proses desain infografis itu pertama-tama memang Anda bisa menentukan tujuan dan sasarannya. Kemudian dari proses komunikasi. Jadi ingat kemarin proses komunikasinya, ketika posisi Anda sebagai komunikator atau sender penyampai pesan, itu sudah paham tentang ketika berkomunikasi dan menetapkan sasaran, itu akan bicara kepada siapa, target audiensnya siapa, message-nya apa, dan nanti cara menyampaikan pesannya itu dengan media apa. Nah, kemudian setelah data dan informasi terkumpul, kemudian menentukan alur informasinya. Sebagaimana tadi cara kalau menjelaskan, memberikan contoh pakai kesehatan, mungkin saya kurang paham ya, kayak tadi lebah tadi. Itu alur informasinya bahwa lebah itu ada sekian banyak,
sekian jenis, kemudian masing-masing punya fungsi, kemudian masing-masing fungsi itu berperan sebagai apa. Ketika fungsi satu lebah itu tidak bisa berfungsi, yang lainnya akan berdampak bagaimana. Ya, bagaimana itu sustainability dari kehidupan komunitas lebah itu akan eh, diulas dari awal hingga akhir. Itu alur informasinya. Kemudian menentukan jenis infografisnya. Menentukan jenis infografis itu juga tergantung dengan pemilihan target audiens kita. Kalau memang kayak tadi komunikasi tentang kesehatan tadi, itu kan menggunakan gambar-gambar dua dimensi, gambar-gambar sederhana. Nah, itu bisa diakses oleh siapapun, siapapun bisa memahami. Tapi seringkali juga kalau itu kan melalui proses yang panjang. Tapi seringkali kalau saya pengen belajar tentang dunia kesehatan, saya di media sosial itu follow para dokter-dokter bidang itu gitu. Ada dokter tulang, ada dokter syaraf, ada dokter mata, macam-macam itu saya follow mereka gitu. Jadi dan rata-rata kalau sekarang orang kesehatan, para dokter itu sudah mempunyai kemampuan untuk dan punya apa punya akun untuk mereka bisa share edukasi tentang profesi mereka di bidang kesehatan. Sehingga di usia saya gitu, yang usia saya yang mungkin kalau usia Bapak Ibu Anda juga, itu ketika melihat infografis menarik sih gitu, tapi kita lebih suka gitu. Kalau di usia saya itu lebih suka scrolling itu saja, mendengarkan dokter bicara, menjelaskan itu lebih lebih nyaman bagi kita kami di usia segini. Nah, mungkin di usia kalian itu mungkin dengan infografis yang sebagaimana tadi di YouTube tadi. Ya, jadi pemilihan jenis infografis itu sangat ditentukan dari karakteristik target audiensnya. Siapa yang akan kita ajak bicara, siapa yang akan kita edukasi. Kemudian kalau sudah ditentukan jenis infografisnya, mengolah datanya menjadi grafis-grafis. Ya, kemudian menentukan color scheme. Color scheme di sini ini memang proses ke estetika. Jadi mulai milih color, warna, memilih jenis tipografi, kemudian merancang tata letaknya, menambahkan elemen desain lain, itu adalah proses eh, estetika pada desain. Tetapi hal itu juga menentukan pada efektivitas keterbacaan. Apalagi kalau itu ada di media digital, yang dimana kita mengaksesnya hanya dari smartphone, seukuran kecil itu. Kalau kita yang di bidang pendidikan mungkin karena kita sudah punya perangkat laptop misalnya, tablet ataupun mungkin PC gitu yang punya akses ke sana, ya itu akan pendidikan itu rata-rata mereka nggak punya laptop, mereka nggak punya perangkat, yang mereka punya yang hanya HP lah. Nah, di situ perlu difikirkan aspek desain itu menjadi elemen yang penting. Nah, dari aspek desain ini, kalau kita melihat ini mungkin kalau Instagram kita lah ya, itu secara personal misalnya, Anda akses Instagram saya itu berantakan, saya nggak mikir warna, nggak mikir apa, karena emang Instagramnya hanya narsis-narsisan gitu. Personal, sangat personal, tidak ada message untuk orang lain. Jadi ibaratnya hanya internal untuk kepuasan saya sendiri gitu. Sehingga tidak perlu memikirkan tentang color scheme. Nah, color scheme dan tipografi ataupun tata letak tadi itu sangat dipikirkan ketika kita mengelola akun entitas lainnya selain diri kita. Jadi kalau kita ngelola organisasi, akunnya organisasi atau akun orang lain yang di mana di situ ada muatan personal branding, itu ya kita harus memikirkan color scheme, tipografi, letak, dan elemen desain yang lain. Nah itu menentukan dari estetika desain dan bagaimana media ini dicitrakan gitu. Menampilkan,
merepresentasikan citra entitas yang Anda wakili. Ini salah satu contoh itu color scheme. Jadi kalau kita ngelola media sosial ini biasanya kalau tampak, kalau Facebook mungkin juga bisa ya tampak seperti ini ya. TikTok juga bisa, Instagram juga bisa. Nah, ada pattern gitu, pattern. Ini namanya grid warna. Ketika kita mau mengelola satu media komunikasi visual secara digital, kita perlu memikirkan peta ini. Jadi peta warna gitu, biar ketika ditampil tidak hanya berpikir pada satu reels saja, tetapi bagaimana reels, semua reels itu ketika ditampilkan dalam wall-nya akun kita itu tampak estetik. Karena citra itu tidak hanya dari masing-masing unggahan di reelsnya ini saja gitu, tetapi juga citra secara keseluruhan. Termasuk apa yang kita tulis di dalam bio akun kita, profil bio kita itu juga merepresentasikan dari citra yang mau kita sampaikan ke orang lain. Nah, kalau mungkin kalian yang bukan dari bidang desain, ini cara gampang untuk kita mengambil color scheme. Jadi misalnya nih, ini banyak di Pinterest. Jadi kalau di Pinterest itu keywordnya untuk cari color scheme itu bisa pakai color palette. Color palette di mana di situ kalau ada sebuah ilustrasi yang cantik gitu, ada ilustrasi yang cantik itu sudah diterjemahkan warna-warna yang menyusunnya. Jadi komposisi warna di sini ini bisa sudah dirumuskan menjadi warna-warna yang bisa digunakan dalam desain. Ini tadi saya cari yang persis sama nggak ada, belum ketemu, tapi ini yang kira-kira paling mirip, misalnya biru atau di sini ini yang paling tua pakai yang ini yang hijau yang pakai ini, ada unsur coklatnya. Kalau di sini memang secara color scheme itu tiba-tiba tidak ada warna merah gitu. Ya jangan tiba-tiba muncul warna merah. Kalaupun muncul warna merah, itu cari warna merah yang ada di sini. Jadi bukan warna merah yang benar-benar merah gitu, tetapi warna merah dengan unsur agak kecoklatan, agak orange, bagaimana color palette yang kita mau acu di sini. Ini berkaitan sama warna. Kemudian ini berkaitan dengan layout. Kalau layout itu saya rasa di Canva itu atau di media sosial termasuk WhatsApp kita pun itu sudah ada tersedia template yang bisa digunakan. Jadi pembagian ruang, tinggal kita nanti akan mengisinya dengan elemen desain apa atau visualisasi apa. Ini juga pemilihan font. Jangan sekali-kali menggunakan font serif. Kalau dalam ilmu tipografi, itu ketika di media sosial itu selalu gunakan font sans serif. Sans serif itu font yang tidak ada kakinya. Times New Roman itu adalah serif. Ada kaitnya, ada kakinya. Jadi sebagai panduan, coba cek media sosial, font default dari HP Anda. Font default dari HP Anda itu semuanya tidak ada kakinya. Ya, sans serif itu artinya font-font yang tidak punya kaki, tidak punya kait. Times New Roman lah, contohnya Times New Roman itu adalah serif. Sans itu tanpa. Jadi nggak boleh nih bikin media sosial nih kalau kita bikin kita cek semuanya itu nggak ada yang pakai kaki karena font serif yang ada kaitnya itu keterbacaannya lemah. Bahkan nanti akan jadi merugikan karena bisa saja itu akan merusak komposisi desain. Jadi rata-rata yang digunakan dalam media digital itu font-font adalah font sans serif. Banyak font sans serif bisa dicari di free font yang bisa di-download. Ya.
keywordnya adalah sans serif. Kemudian infografis elemen. Jadi di sini infografis itu macamnya banyak sekali. Ada diagram, diagram batang, diagram pie, skema, dan sebagainya, macam-macam. Nah, ini bisa digunakan. Kalau bingung gimana sih gitu caranya atau mungkin bagusnya yang seperti apa? Ini salah satu contoh yang saya ambil dari Pinterest. Ya, jadi bisa berkaitan sama warna, ini keseragaman warna. Atau keseragaman bentuknya. Ini semuanya bentuknya tumpul-tumpul, bunder-bunder ya, tumpul-tumpul. Ini sudah satu karakter yang secara desain ini sudah estetik. Tinggal kita tiru saja. Komposisi warnanya nanti pakai yang ini, nanti masalah fontnya pakai sans serif, layoutnya bisa menggunakan layout yang sudah tersedia template di Canva atau di platform yang lain. Nah, kemudian secara desain infografis itu bisa mengambil atau mencontoh dari platform Pinterest itu ya, infografis elemen itu keywordnya nanti bisa digunakan. Nah, itu cara instannya. Nah, infografis yang baik. Infografis yang baik di sini saya sudah mengunggah di Drive kemarin ada materi referensi untuk kalian pelajari. Itu buku dari Kominfo. Ya, ini adalah buku dari Kominfo. Kalau sekarang kan Komdigi ya, gitu. Tapi kalau dulu namanya Kominfo, itu infografis keren yang berkualitas dan berkualitas baik. Di sini sudah ada ibaratnya tutorial lah, di kisi-kisi gitu, kisi-kisi bagaimana membuat infografis itu yang baik bagaimana. Ini ada skemanya. Ya, ini tujuan dari buku ini memberikan batasan sekaligus acuan standar nilai baik hasil akhir produk dan kiat-kiat pembuatan produk, baik mulai dari tahapan perancangan hingga prapublikasi infografis untuk statis dan dinamis. Ya, dari Komdigi sudah menentukan aturan-aturannya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin yang menjadi poin pentingnya. Dan ulasannya bisa Anda lihat di sini. Berorientasi pada tujuannya, bisa memberikan informasi sebagai panduan, sebagai sosialisasi, hiburan, dan memberikan informasi teraktual. Gitu. Jadi selama kalian bisa pakai kisi-kisi ini berada dalam koridor kaidah penggunaan infografis sebagaimana yang sudah diatur, sudah dikasih ini, Komdigi sudah kasih kisi-kisi ini buat bikin infografis untuk edukasi, untuk informasi tadi. Itu saya rasa bisa aman lah, gitu. Relevan dengan kebutuhan pembaca, aktual, up to date, informasi baru, ilustrasi dan gambar. Jadi kalau dalam pembuatan media itu selalu aktualisasi itu bisa salah satunya diklaim atau diberi identitas dengan tanggal tahun. Jadi jangan sampai ketika kita memberikan apalagi di media digital. Kalau di media digital itu seringkali kalau aktualitas tidak dibatasi oleh tanggal dan tahun gitu, nanti ketika kita share ternyata itu sudah informasi lama sekali. Ternyata itu sudah apa ibaratnya informasi sudah nggak update gitu. Ya, jadi perlu kita memberikan informasi itu yang teraktual. Kalau memang itu akan data tahun 2025 ya disajikan ada data pernyataan di sini, pernyataan dengan data. Termasuk kan kalau kalian ikutin lomba-lomba infografis itu seringkali diminta menyampaikan referensi-referensi. Nah, itu juga merupakan sebuah cara untuk secara literasi itu menjaga akurasi data agar update tadi.
Terus kemudian struktur visualnya, ya saya rasa selama dari menggunakan template itu sudah aman, karena template itu juga dibuat itu tidak sekedar berorientasi pada estetika gitu, tetapi juga ketika Anda mengakses ya template yang sudah tersedia, itu tidak sekedar estetika, tapi hal-hal yang sifatnya strategis itu, misalnya nih untuk headline itu space-nya lebih gede nih. Nah, itu Anda bisa gunakan. Jadi sudah namanya template itu adalah satu pembagian ruang yang sudah disediakan. Ini berkaitan sama keterbacaan, teks tidak terlalu panjang, font tidak terlalu kecil, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya tergantung target audiensnya. Kalau target audiensnya memang orang asing, ya biasanya ada dua versi, bahasa Indonesia dan bahasa asing. Terus jarak font di sini ini sudah ada panduan-panduannya. Secara persuasi itu berarti ada ajakan, ada upaya untuk memprovokasi, ada ajakan untuk mempropaganda, gitu. Jadi agar audiens itu bisa tergerak dengan informasi yang kita bagikan. Kemudian lugas di sini, lugas itu berkaitan dengan kesederhanaan. Alurnya tidak rancu, alurnya bisa diikuti dengan mudah. Kemudian temanya ya satu, central idea, tidak menimbulkan bias, tidak ambigu, tidak atau ambigu dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, sesuai dengan brand guideline, ini tadi berkaitan dengan color scheme tadi atau dengan bentuk-bentuk infografis yang konsisten, mudah dibagikan atau shareability. Nah, di sini sudah cukup dikasih panduan gitu. Ketika medianya website itu ada artikel teks caption terdiri dari 1-2 paragraf, menyisipkan kata kunci pencarian dan hashtag. Kemudian format ukurannya image, JPEG, PNG, GIF, WebP. Kemudian video MP3, embed YouTube, dan sebagainya. Ini sudah ada ketentuan-ketentuan yang bisa kalian ikuti. Dan juga platform yang lainnya, ini sudah ada batasan-batasan format dan ukuran yang menyertai syarat dan ketentuannya. Ini juga ada standar elemen infografisnya, secara statis ada, secara dinamis juga ada. Di sini Anda bisa pelajari. Kemudian aspek judul ini dijelaskan secara lebih detail lagi. Ya, ini untuk mempersingkat, ini saya lewatin dulu. Nanti Anda bisa baca-baca karena linknya juga sudah saya bagikan. Di sini Anda bisa cek di sini, atau ini salah satu hostinger, ini satu link yang ya ini juga kayak Komdigi gitu, tetapi versinya dia ya gitu. Nanti ini sebagai pembanding saja untuk bagaimana membuat infografis yang baik. Nah, ini tadi ada beberapa poin. Ini sama dengan yang ada di Komdigi tadi. Ya, poin-poinnya sudah jelas. Ada 9 ya, 1, 2, 3, 4. Ada 9 poin yang ketika nanti Anda bikin media informasi dalam bentuk infografis, saya rasa selama 9 elemen ini terpenuhi, gitu, itu cukup bisa dipahami. Ini ada dari PPT saya, ada beberapa jenis data infografis. Jadi visualisasi datanya ini yang dalam bentuk grafik, chart bar, line chart, pie, scat, dan sebagainya. Ini jenis-jenisnya ada yang 2-dimensional, ya 2 dimensi, atau yang 3 dimensi seperti ini. Ya, ketika ini statis ya dia diam saja, tapi nanti ketika itu diproses menjadi infografis yang dinamis, itu tinggal ditambahkan atau diproses animasinya ini menjadi sebuah
eh, grafik-grafik yang bisa bergerak dan bersuara. Infografis proses, jadi nanti ketika Anda menjelaskan sebuah proses, itu ada alur informasi yang bisa diikuti dengan mudah. Jadi ada panduan dari aspek bentuk. Ya. Kalau menyajikan data seperti pie, diagram batang seperti ini menyajikan data-data yang valid, yang apa ibaratnya sebuah angka-angka yang bisa dicermati gitu. Tapi ketika proses itu harus ada alur, entah itu dalam bentuk garis yang mengalir atau dalam bentuk yang meruncing, panah, ya. Jadi ada arah gitu, yang menunjukkan arah dari informasinya. Nah, infografis sejarah. Nah, kalau sejarah itu pasti diwakili dengan ikon-ikon penting pada masa itu. Jadi memang di sini visualisasinya itu tidak kalah penting dengan data yang disajikan. Ya, ada ilustrasi-ilustrasi itu yang merepresentasikan era itu, masa itu. Itu kalau ketika kita bicara tentang sejarah. Infografis ilustratif di sini ini bisa dalam bentuk apa ya, sesuatu yang dibelah gitu ya, semacam itu untuk melihat atau menjelaskan bagian-bagian tertentu dari sesuatu. Infografis komparatif, perbandingan. Jadi bisa membagi grid istilahnya, kolom. Kalau bahasa kita itu secara orang awam itu membaginya menjadi kolom, menjadi eh, elemen-elemen yang terpisah sehingga dari setiap elemen itu bisa dibandingkan. Ya, di antara kanan dan kiri cepat sama lambat bisa dibandingkan. Grab, Uber, Gojek itu gimana bisa dibandingkan, dan di sini tenda-tenda dengan berbagai spesifikasinya itu nanti bisa dibandingkan. Itu akan lebih mudah dipahami kalau eh, kita memilih atau menggunakan strategi visual infografis sesuai dengan peruntukannya. Infografis lokasi itu. Ya, ini menunjukkan peta. Kayak kita masuk ke UNS itu posisi Anda di sini itu. Kemudian jadi tahu nih kalau ke kanan kemana, ke kiri kemana, di sana akan ketemu apa gitu. Itu kalau menunjukkan lokasi. Ini kayak peta gitu juga dibagi warnanya, setiap warna mempunyai makna. Setiap tempat juga diberikan identitas-identitas yang bisa membuat orang mengenali lokasi tersebut. Infografis statik, ya, ini kalau ini lebih karena dia dua dimensional dan seperti ini dipaparkan dalam bentuk dua dimensi, ya ini jadi statis, dicampur jadi satu ya. Hierarki, ya ini biar berkaitan sama diagram apa namanya, ada hierarkinya, ada level, ada level kepentingan, ada level kekuatan gitu dalam sebuah organisasi. Dan ini infografis edukatif, ya, memberikan edukasi di satu hal, tapi dipaparkan dalam satu halaman. Kalau itu dalam bentuk video berarti ya dalam durasi tertentu dibagi. Tapi kalau ini statis dia dijadiin satu halaman. Infografis berita. Nah, yang ketika itu infografis berita, itu kan berarti jurnalistik. Kalau informasi jurnalistik itu tidak boleh ada rekayasa. Jadi harus disampaikan apa adanya. Kalaupun di sini ini tadi ini foto, ya lebih baik dimunculkan foto sebenarnya kalau tidak bisa menggambar eh, mirip gitu. Tapi kalau enggak apa namanya ini ditampilkan foto apalagi sebuah kejadian, ya itu lebih baik pakai fotografi eh, dokumentasi, tidak boleh direkayasa di sana. Nah, ini adalah ragam eksekusi penyampaian informasi melalui media digital. Sering kita mengakses, saya termasuk yang suka ngikutin podcast. Ada yang opini ini dokter Bobby ini biasanya berkaitan sama apa jantung ya di sini. Itu tentang fenomena tertentu, kemudian beliau memberikan
komentar opininya berkaitan dengan fenomena itu, terus menghubungkannya dengan kesehatan jantungnya. Ini juga beberapa postingan beliau. Ini secara itu tadi ada pembagian atau penataan dari tampilan visual akun beliau. Ini adalah Dr. Jimmy Ardian, ini mental health, psikiater. Kemudian ini juga Dr. Putri, ini psikolog kalau ini, Putri Amalia. Biasanya melalui opini-opini yang beliau sampaikan. Dan itu konsisten dalam akunnya. Nggak ada akun yang tiba-tiba dia ngapain gitu. Nggak, itu akunnya khusus untuk edukasi. Ini juga beberapa. Nah, yang infografis seringkali kita dapatkan dari akun semacam kata data QID. Ini saya senang baca kata data QID atau mungkin apa semacam yang logonya segitiga kuning itu apa ya, lupa saya. Nat Geo, National Geographic itu juga sering menampilkan data-datanya dalam bentuk grafis atau komik seperti ini. Ya, animasi ini Ayo Sehat. Ini menampilkan video-video singkat, ya, video singkat, cerita pendek gitu. Kemudian ini dari Kemenkes juga, ini dari Ayo Sehat itu ada juga yang dalam bentuk animasi 2 dimensi per tahapan edukasinya. Nah, ini saya rasa kalian sudah aware dengan situs ini dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Di sini kalau download media, di sini ada media publikasi, kategori media, media cetak, audiovisual, peraturan dan undang-undang. Di sini kalau infografis sudah ada banyak sekali. Ini kalau di-scroll, Anda berselancar di sini, ini sudah banyak referensi-referensi yang nantinya bisa ada film pendek juga. Nah, ya, di sini bisa Anda lihat itu sebagai referensi-referensi bagaimana bertutur menyampaikan edukasi dalam bentuk media video atau apa audio dan video. Ada juga yang statis dan dinamis tadi. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan hari ini berkaitan dengan materi media digital. Mungkin bisa kita lanjutkan.